Minggu ini sebenarnya komunikasinya sudah dibangun di minggu lalu, dan minggu ini kebetulan kita sudah dapat lampu hijau. Kita masih menunggu karena untuk bisa beroperasi itu kita masih menunggu daripada Play Store kita untuk muncul lagi. Setahu saya yang memblokir itu kan bukan karena kita yang menurunkan di Play Store kan ya? Betul. Berarti yang menyurati itu dari pihak kitanya atau dari pihak mana ya Pak? Saya takut lumayan lama. Jadi dari pihak perusahaan juga melakukan klarifikasi juga ke Play Store, kita mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk on kembali seperti itu. Oh, oke. Jadi kita bangun dua arah lah. Jadi sekarang ini sebenarnya hitungannya sudah normalisasi belum sih Pak? Sudah lah. Sudah hitungannya. Oke, hitungan itu sudah. Berarti normalisasinya sudah, cuma kita proses setelah normalisasi. Betul. Untuk supaya kita semua bisa download nih. Sebelum di VTube 3.0 kita juga sudah memiliki kode etik yang sudah dikonfirmasi, dan berdasarkan dari kode etik yang sudah dikonfirmasi di aplikasi yang lama, itu kita juga masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang apabila terbukti bahwa ada beberapa member VTube itu melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya tidak sesuai dengan kode etik. Jadi untuk tindakan untuk penertiban komunitas ini memang harus dilakukan, karena itu adalah salah satu syarat mutlak yang harus kita lakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar hari ini? Saya lihat kalian pada bahagia ya, pada seneng ya, habis mendengarkan wawancara Pak Wilbert Karimun dengan Pak Prabowo ya, yang membahas banyak poin, banyak hal yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman. Tadi sudah terjawab ya, tapi alangkah baiknya kita review ya, kita review sedikit tentang poin-poin itu, kita tayangkan, kemudian nanti saya komentari dengan pandangan-pandangan dari sisi-sisi yang lain. Silahkan ditonton dulu potongan videonya. Kemarin di video yang terakhir saya ngelihat dengan Pak Semi ya, waktu itu Pak Prabowo sempat bilang kalau misalkan sudah dinormalisasi kita bisa siap on kapan aja. Betul. Ya itu, jadi sekarang ini kita sudah normalisasi kan Pak? Betul. Jadi updatean terakhir, jadi kita saya sekaligus mengupdate pada para member. Jadi kebetulan baru minggu ini sebenarnya komunikasinya sudah dibangun di minggu lalu. Dan minggu ini kebetulan kita sudah dapat lampu hijau, dalam artian memang kita tetap masih menunggu press release list yang biasa dikeluarkan oleh SWI. Itu biasanya, kalau saya nggak salah sih biasanya hari Jumat atau hari Selasa. Cuma kemarin waktu saya komunikasi dengan pihak SWI juga, update-nya memang untuk list itu kami masih menunggu. Untuk press release-nya memang kami masih nunggu seperti itu, tapi untuk saat ini memang daripada SWI memang sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk on lagi lah, aktif lagi, atau kita bisa beroperasi kembali. Cuma untuk bisa kita aktifkan dulu untuk dari VTube yang 3.0 ini, kita masih menunggu karena untuk bisa beroperasi itu kita masih menunggu daripada Play Store kita untuk muncul lagi. Oh. Jadi status kita saat ini sudah melakukan, kita sudah mengirim surat kepada Google Play Store. Ya kita masih menunggu kapan bisa aktif kembali. Sorry Pak, saya potong sebentar. Saya pengen nanya dulu satu hal yang pengen saya pikirin gitu ya. Kalau soal Play Store ini kita yang suratin atau dari pihak regulatornya? Karena ini koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya yang memblokir itu kan bukan karena kita yang menurunkan di Play Store kan ya? Betul. Berarti yang menyurati itu dari pihak kitanya atau dari pihak mana ya Pak? Sebenarnya kalau kita menunggu itu mungkin saya takut lumayan lama. Jadi dari pihak perusahaan juga melakukan klarifikasi juga ke Play Store, kita mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk on kembali seperti itu. Oh, oke. Jadi kita bangun dua arah lah.
Oke. Berarti sekarang kalau kita ngelihat prosesnya adalah kita nungguin Play Store. Karena mau gimana pun downloadnya kan di Play Store ya Pak. Betul. Karena kan itu yang paling secure dan aman soalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak yang nanya soal apa langkah kita ke depannya, berarti langkah ke depannya adalah nunggu press release tadi ya. Release. Oh sorry, saya mungkin agak sedikit pengen perjelas soal press release ini ya. Saya libet-libet. Press release ini berarti akan ada press conference Pak atau gimana ya? Kalau terkait press conference dari pihak SWI sepertinya saya belum bisa menjanjikan hal tersebut karena itu hak daripada SWI kan. Jadi tapi ada pengumuman ya? Ada pengumuman pastinya. Oh, oke. Berarti kita nungguin itu sekaligus sambil proses untuk Play Store. Betul. Karena mau gimana pun akan ada upgrade soalnya kan dari yang VTube yang lama ke yang baru ini di-upgrade jadi 3.0 mesti masuk ke Play Store dulu gitu ya. Oh, oke. Jadi sekarang ini sebenarnya hitungannya sudah normalisasi belum sih, Pak? Sudah lah. Sudah hitungannya. Oke, hitungan itu sudah. Berarti normalisasinya sudah, cuma kita proses setelah normalisasi untuk supaya kita semua bisa download nih. Pertanyaan berikutnya nih, Pak. Sekarang ini kan kalau kita lihat cukup banyak gitu ya VTuber ini yang mungkin kondisinya adalah bukan udah mulai sih, tapi nggak sabar lah gitu atas VTube-nya mau balik lagi kan gitu. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin terlihat seperti patah harapan tiba-tiba semangatnya kembali lagi kan gitu ya. Betul. Ya, jadi kan termasuk saya juga gitu. Jadi lebih excited lah intinya begitu. Nah, cuma kan di sisi lain kita juga ada berbagai macam komunitas yang diminta untuk ditertibkan. Benar ya, Pak ya? Betul. Jadi itulah PR penting yang saat ini kita sedang coba untuk bereskan. Itu PR penting. Salah satunya itu kan dari pihak SWI kemarin memberikan poin yaitu kita harus menertibkan daripada komunitas VTube. Di luar komunitas VTube pun kita ada beberapa hal lah yang tindakan-tindakan yang nanti akan kita lakukan. Tapi poin yang paling penting itu adalah komunitas kita sendiri harus betul-betul mengikuti mengikuti aturan-aturan yang memang sudah dibangun oleh Satgas Waspada Investasi, yaitu terutama terkait daripada VTube sendiri kita punya kode etik. Jadi beberapa kode etik tersebut yang nanti mungkin kita akan implementasikan sebenarnya sudah bisa diimplementasikan karena sebelum di VTube 3.0 kita juga sudah memiliki kode etik yang sudah dikonfirmasi dan berdasarkan dari kode etik yang sudah dikonfirmasi di aplikasi yang lama, itu kita juga masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang apabila terbukti bahwa ada beberapa member VTube itu melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya tidak sesuai dengan kode etik. Misalkan contoh mereka menggunakan nama VTube untuk keperluan-keperluan pribadi mereka, atau mereka menggunakan nama VTube, atau mereka menjelek-jelekan perusahaan kita sendiri gitu. Di proses ini memang kita tahu betul semua sangat-sangat menunggu, tapi alhamdulillah beberapa member-member VTube juga masih sangat semangat. Kami juga selalu bekerja juga 24 jam untuk kalian untuk biar bisa mewujudkan VTube 3.0. Jadi untuk tindakan untuk penertiban komunitas ini memang harus dilakukan karena itu adalah salah satu syarat mutlak yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman sudah menonton ya. Ada poin yang pertama yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah tentang press release. Jadi mengapa VTube kok tidak on gitu? Sudah dinormalisasi ya. Tadi Pak Prabowo dengan jelas sudah menyatakan bahwa di saat ini memang sudah dinormalisasi, tapi kenapa tidak on? Wah, kemudian muncul kan asumsi-asumsi di luar, opini-opini yang sengaja dibangun oleh orang-orang di luar VTube yang memang punya agenda tersendiri ya, sebagaimana saya sampaikan di dalam video-video saya sebelumnya. Sehingga ada yang menyatakan tidak on karena tidak bisa membayar fee membernya, tidak bisa on karena masih negosiasi, pihak SWI tidak mungkin boleh untuk dicicil. Mereka mengasumsikan bahwa VP ini mesti dibayar sebelum VTube on. Jadi seperti membayangkan satu kondisi di mana perusahaan ini berhutang kepada member. Nah, ini yang coba dibangun oleh teman-teman di luar sana untuk menanggapi kenapa VTube kok tidak langsung on. Padahal dulu Pak Prabowo pernah bilang di dalam video
yang sebelumnya bersama Pak Semi, begitu dinormalisasi kami siap untuk membuka ini video. Ternyata teman-teman, mengapa kok tidak bisa langsung dibuka? Ya, yang mau dibuka apa? Yang mau dibuka ini apa? Yang mau dibuka belum didaftar oleh Google Play Store. Kita belum bisa download. Kalau kita buka video 3.0 ada banyak di sana, tapi itu bukan resmi milik perusahaan. Jadi teman-teman di sini mesti mengerti kan ya, bahwa yang pertama mengapa belum on karena belum rilis. Press release itu yang diumumkan di dalam portal itu OJK ya, SWI ya. Kemudian setelah nanti keluarkan di dalam press release, diumumkan, baru nanti didaftarkan kepada Google ya. Kalau sudah didaftarkan di Google Play Store, kita tinggal unduh dan kita langsung buka aja. Cuma itu memang perlu proses, dan proses tidak nunggu loh, ini tidak menunggu. Jadi antara press release dengan pendaftaran OJK ini bukan saling menunggu, bukan. Tapi selama perusahaan menunggu press release dikeluarkan oleh SWI, pada saat yang sama perusahaan juga berusaha untuk menghubungi Google Play Store supaya bisa mendaftarkan aplikasi VTube di dalamnya, sehingga nanti ketika selesai di OJK, selesai di SWI, selesai juga di Google Play Store. Jadi kita enak, tidak memakan waktu yang lebih lama lagi. Kemudian poin yang berikutnya adalah bagaimana menertibkan komunitas-komunitas VTube. Teman-teman, bahwa syarat mutlak dan itu sangat penting dan diundangkan sejak lama, disyaratkan oleh SWI itu sudah sejak lama, ketika kita di take down dulu akhir Februari, itu memang menjadi satu tolak ukur yang penting bagi kita untuk menertibkan perusahaan ini, bisa menertibkan member-membernya, menertibkan komunitasnya, menertibkan grup-grupnya. Nah, kita justru melihat di masa seperti ini, di mana kita harus berlaku tertib, malahan muncul satu komunitas yang sampai segitunya. Jadi kita tahu semuanya ya, bagaimana Serikat VTuber Indonesia misalnya ya, kemudian di sana begitu banyak member-member VTube yang karena kurang sabar ya, karena gini, sabar itu kan tidak ada batasnya. Kapan kesabaran ini berhenti? Ya saat yang ditunggu itu datang. Kalau yang ditunggu belum datang, sudah tidak sabar, itu namanya bukan sabar gitu ya. Jadi karena ketidaksabaran itu kemudian memunculkan opini-opini, kemudian ditunggangi oleh pihak luar, kemudian terjadilah apa yang sudah terjadi, dan itu sangat disayangkan. Makanya di dalam hal ini oleh perusahaan akan melakukan dua macam kepada member-member VTube, artinya kepada internal VTube. Perusahaan akan melakukan penertiban itu ya nanti mulai dari surat peringatan ya, biasa harus diperingatkan, diinvestigasi dulu, kemudian kalau ditemukan adanya pelanggaran kode etik, yang dipakai untuk tolak ukur pelanggaran adalah kode etik. Supaya yang penertiban ini tolak ukurnya adalah kode etik. Kalau ada yang melanggar kode etik, maka akan diinvestigasi, kemudian kalau sudah ditemukan akan diberikan surat peringatan, dan yang paling berat adalah kalau memang sudah diberi peringatan masih tetap tidak tertib, maka yang akan dilakukan adalah pemblokiran terhadap akun mereka. Nah, itu yang kedua. Mungkin kita akan lanjutkan videonya lagi supaya kita bisa refresh kembali apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Nanti saya komentari. Oh, ini juga nih Pak, betul, terkait pelaporan gitu ya. Saya terakhir banyak sekali ngelihat orang-orang di chat oleh berbagai macam admin. Bukan admin ya. Ini saya taruh dulu handphone.
admin nih Pak. Adminnya di Telegram ada, di WhatsApp ada. Ini saya nggak tahu nih, di berbagai macam media kayaknya ada admin VTube gitu. Kok banyak sekali admin VTube Pak? Apakah kita punya admin untuk VTube di Telegram dan juga di WhatsApp terkait soal kode etik ini? Karena di market saya ngeliat banyak Pak, teman-teman yang dijapriin gitu ya, dimintain, nomor VTube Anda berapa, ini berapa. Anda kalau misalkan tidak mau kasih nanti saya siap-siap ID Anda dibekukan gitu katanya. Nah saya nggak tahu tuh, kalau saya ngelihatnya sih kayaknya sih hoax Pak, saya nggak tahu, saya minta konfirmasinya. Kalau saya cuma bisa mengkonfirmasi bahwa pada saat ini sampai detik ini kita tidak pernah mengutus atau meminta untuk staff-staff kami untuk menjadi admin di beberapa grup. Karena untuk saat ini kita tetap menggunakan satu pintu, yaitu dari email perusahaan untuk komunikasinya. Nah, apapun bentuk komunikasinya tetap menggunakan email perusahaan. Oke, berarti prinsipnya adalah dari perusahaan yang akan meng-email ke orang-orang tersebut gitu ya. Jadi bukan melalui WhatsApp atau Telegram gitu ya. Kalau WhatsApp atau Telegram itu sudah pasti ya nggak bener lah. Jadi kalau misalkan dimintain nomor ID, nomor handphone, nomor rekening, nomor telepon, janganlah. Intinya itu ya. Jadi harus hati-hati. Karena banyak sekali nih Pak, saya rasa itu bukan dari komunitas kita sih. Saya rasa itu orang-orang di luar yang mungkin memanfaatkan. Ya, itu juga harus ditertib. Teman-teman, sudah kita dengar semuanya dari Pak Prabowo bahwa perusahaan tidak sama sekali mengutus stafnya atau siapapun untuk menghubungi kita melalui WA maupun Telegram. Jadi apapun yang diminta oleh orang atau oknum di luar sana yang menghubungi kita, meminta ID atau meminta KTP atau meminta apapun terkait dengan akun kita di VTube, maka abaikan. Karena perusahaan tidak melakukannya. Dan perusahaan apabila menghubungi kita, mereka akan menggunakan satu portal saja, yaitu melalui alamat email. Alamat email perusahaan adalah admin@vtube.co, ya, admin@vtube.co. Selain alamat email itu, siapapun menghubungi kita dengan cara apapun, abaikan. Karena kalau itu adalah oknum yang ingin merusak hubungan kita dengan perusahaan atau ingin menghack akun kita, maka itu akan merugikan kita sendiri, akan merugikan kita. Kalau ada orang-orang yang akan mengganggu, baik mengganggu perusahaan atau mengganggu kita dengan cara mempergunakan atau menyalahgunakan akun-akun kita, maka kita yang akan rugi nantinya, karena perusahaan tidak melakukannya. Kemudian poin berikutnya teman-teman, Pak Prabowo menyampaikan bahwa perusahaan sangat menginginkan kita semuanya untuk saling menjaga, untuk menganggap bahwa VTube inilah rumah kita, untuk menjadikan VTube ini sebagai naungan untuk kita semuanya, untuk memberikan rasa aman kepada kita, untuk memberikan rasa nyaman kepada kita. Itu tidak terlepas dari peran tidak hanya perusahaan tapi juga peran kita semuanya. Bagaimana kita membuat VTube ini nyaman, membuat VTube ini aman, adalah bagaimana kita memperlakukan kode etik yang sudah diterapkan sejak adanya VTube versi 2.0 ya. Saya ingat sekali bahwa dulu dibuat satu kode etik yang memang harus kita junjung tinggi dan untuk kita laksanakan bersama-sama. Nah, itu nanti hubungan-hubungan kita dengan member yang lain, hubungan-hubungan member dengan perusahaan dan sebagainya, itu akan membuat tempat kita ini, VTube ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita berbisnis dan memberikan rasa aman. Nah, rasa aman ini tentu nanti direalisasikan dengan sistem bisnis yang memang lebih baik daripada yang sebelumnya. Teman-teman, Pak Wilbur tadi juga menanyakan terkait dengan omongan orang-orang di luar sana yang menyatakan bahwa VTube ini tidak mungkin on. VTube ini tidak akan bisa on karena tersandra oleh perjanjian yang dibikinnya dengan SWI. Nah, ini dijawab dengan tegas oleh Pak Prabowo. Beliau mengatakan bahwa omongan seperti itu aneh. Karena selama ini perusahaan
organisasi yang mendukung, kemudian investor, kemudian semua yang mengaitkan dirinya dengan VTube itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuat atau mengupayakan agar VTube ini dinormalisasi. Bagaimana mungkin ketika VTube sudah dinormalisasi justru tidak di-on-kan itu? Ini kan sesuatu pemikiran yang tidak masuk akal. Kalau hanya bagaimana menyelesaikan atau memperlakukan perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak SWI itu bukan soal yang begitu besar, karena yang paling besar adalah bagaimana meyakinkan semua pihak bahwa VTube ini layak dinormalisasi. Itu lebih berat dan itu sudah dilakukan dan nyatanya berhasil. Nah, kemudian di samping itu setelah dinormalisasi dan VTube perlu on, VTube ingin on, VTube harus on, itu karena VTube ini tidak bekerja hanya untuk member. Ingat itu, bahwa VTube ini bekerja untuk perusahaan juga. Perusahaan juga menginginkan adanya income untuk mereka. Tidak mungkin orang melakukan investasi, membuka usaha, dan ketika sudah dinormalisasi justru tidak dijalankan. Tidak dijalankan, itu tidak mungkin. Kalau mereka tidak mau menjalankan, mereka pasti tidak akan melakukan upaya-upaya yang keras, upaya-upaya yang berat untuk meyakinkan semua pihak untuk bisa mendapatkan normalisasi. Nah, setelah normalisasi tentu mereka ingin perusahaan ini segera dijalankan. Perusahaan mana yang tidak ingin jalan? Perusahaan mana yang tidak ingin untung? Perusahaan mana yang tidak ingin usahanya berjalan dengan baik? Nah, ini logika-logika yang tidak masuk akal itu supaya diabaikan oleh teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo sudah jelas tentang ini, bahwa VTube ini berjalan nantinya. Keuntungan tidak hanya untuk member saja, tapi juga untuk perusahaan. Itu perlu kita catat. Kalau perusahaan ingin untung, otomatis mereka juga harus menjalankan bisnisnya, bukan? Nah, benar ya. Jadi, mari kita menjaga kewarasan akal kita, kelurusan logika kita, sehingga kita tidak berpikir yang aneh-aneh. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau poin 5 dan 6 ya, intinya bagaimana perusahaan ini mengembalikan yang kelima ya, perusahaan ini membayar VIP yang sudah ada di pasaran, yang sudah ada di masyarakat, itu tidak sekonyong-konyong diberikan seperti orang nyaur utang. Jadi ini perlu adanya mekanisme yang dibuat. Ini adalah melalui sistem yang dimiliki VTube. VTube ini bisnis basisnya aplikasi, teman-teman ya. Bisnis ini basisnya aplikasi, bukan berbasis selain aplikasi. Jadi apapun yang lakukan oleh member maupun perusahaan, maka yang dilakukan itu berada di dalam aplikasi. Kalau aplikasinya belum di-on-kan, kalau aplikasinya belum ada di dalam Google, ya kita sabar menunggunya. Jadi tidak ada istilah kemudian tidak on karena tidak bisa membayar ini itu. Itu pemikiran yang mengsle, saya katakan ya. Ini ada istilah baru ya. Pemikiran yang semacam itu adalah pemikiran mengsle. Jadi jangan perhatikan, jangan diambil hati, abaikan saja. Apalagi gini, Pak Prabowo juga menyatakan bahwa kita VTube ini di samping mencari keuntungan sendiri untuk member, juga berusaha untuk mendorong bertambahnya dan semakin meningkatnya UMKM di negeri ini. Jadi sudah sepantasnya VTube ini nanti di-on-kan dengan dan setelah di-on-kan kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya. Kita para member juga khususnya yang punya yang dulunya ranking misalnya diamond, ada platinum, gold dan lain-lain, apalagi yang punya misi ads mission ya. Sekarang itu namanya ads mission. Jadi misi beriklan, misi iklan. Misi iklan itu apa? Kita mesti menjadi orang-orang yang membantu perusahaan untuk
menumbuhkan UKM itu dengan cara apa? Dengan cara mempromosikan, menjadi promotor iklan. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan kemudian kita memahami satu bisnis itu hanya sebatas apa yang terlintas di dalam pikiran kita. Kita harus memahami juga bisnis ini seperti apa sebenarnya, konsepnya bagaimana, inovasinya di sisi yang mana, kemudian bagaimana mengembangkannya. Itu harus kita mengikuti yang membuat konsep, mengikuti yang membuat perusahaan, bukan mengikuti orang-orang yang di luar sana yang nggak ngerti apa-apa, yang oke lah mungkin mengerti tapi kemudian memplesetkannya atau dengan sengaja tidak mau mengambil apa yang ada di dalam perusahaan ini, pemikiran, konsep yang ada, paradigma yang ada di dalam perusahaan itu, tapi justru memengselekannya gitu ya, memengselekan itu ya, membelokkan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin bisnis yang berbasis digital itu kita pahami dengan cara konvensional. Ini penting. Jadi semua yang berbasis digital ini harus dipahami dengan cara pemahaman digital juga. Jangan dengan pemahaman di luar itu, karena tidak akan nyambung seperti Joko Sembung, Jaga Sembung. Oke, itu aja. Kemudian kita ke poin berikutnya. Kita masih ada 2 poin lagi. Poin berikutnya adalah Pak Prabowo menyatakan Kementerian Koperasi dan UMKM sudah menyatakan ingin menjalin komunikasi dengan Fitjup. Ini satu kabar gembira buat kita, bahwa apabila bisnis Fitjup ini didorong oleh pemerintah, dikawal oleh pemerintah, itu akan jauh lebih baik, sehingga tidak hanya di dalam menjaring mendorong tumbuhnya UMKM, tapi juga di dalam menjalankan perundang-undangan. Itu loh, perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan perundang-undangan itu akan jauh lebih mantap, akan jauh lebih baik manakala dikawal oleh pemerintah. Maka ketika kita mendengarkan ada kabar bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM sudah menyatakan akan menjalin komunikasi, itu satu hal yang bagus. Jadi pada akhirnya nanti mereka juga akan mendorong perusahaan dan mendorong UKM di masyarakat. Nah, jadi seperti itu nanti akan saling bersinergi. Karena kalau kita sendiri, jadi gini, satu lidi itu tidak ada gunanya. Tapi kalau dia disatukan menjadi sebuah sapu, baru akan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lantai. Begitu ya teman-teman ya. Dan itulah fungsi perusahaan bergerak, masyarakat bergerak, pemerintah bergerak. Ini satu kesatuan ini. Nanti sektor ekonomi yaitu di sektor usaha maksud saya, yaitu perusahaan, kemudian pemerintah dan masyarakat. Ketika bersama-sama akan jauh lebih bagus itu ke depannya. Pak Prabowo tadi juga menyatakan bahwa organisasi yang mensupport Fitjup, saya tahu apa yang dimaksud Pak Prabowo. Saya sampaikan aja secara eksplisit bahwa organisasi yang mensupport Fitjup tidak lain adalah PBNU ya, juga memiliki warga yang begitu besar, warga yang begitu luas, warga yang begitu banyak jumlahnya, dan di dalamnya ada begitu banyak UMKM. Nah, kepentingan organisasi itu adalah untuk mendorong warganya, para Nahdliyin ya, teman-teman kita para Nahdliyin. Kebetulan saya juga seorang Nahdliyin, salah satu di antara Nahdliyin. Kami ada begitu banyak di negeri ini, dan artinya jumlah UMKM yang begitu besar di lingkungan Nahdliyin ini juga nanti akan bisa didorong dengan program UMKM Go Online yang dimiliki oleh Fitjup. Nah, maka ini adalah satu kabar gembira juga, bahwa terlepas dari pro kontra yang ada di masyarakat, itu nanti akan selesai juga pada saatnya. Kita sabar saja, bahwa sebagaimana
kali-kali saya sampaikan, kesalahpahaman itu terjadi karena ada yang belum paham. Nah, nanti kalau semuanya sudah paham, insya Allah tidak akan ada salah paham kembali. Apalagi saya tahu betul bahwa di masyarakat Nahdliyin itu mereka semuanya rata-rata dari mereka, dari kami, saya sebut kami karena saya termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang berpikir tawasut, yaitu moderasi atau moderat, dan tasamuh, toleransi. Jadi sepanjang semuanya bisa dipahami dengan baik, insya Allah, apalagi dikawal oleh organisasinya. Jadi saya sangat yakin nanti FITSUB akan besar dengan dengan dukungan dari organisasi ini. Poin terakhir, Pak Prabowo menyatakan bahwa kita tahu semua bahwa sejak terjadinya masalah besar di India, kemudian muncul apa yang disebut sebagai pandemi tahap 2 atau pandemi baru ya, yang memunculkan COVID berjenis atau Delta itu. Nah, itu di saat ini memang di mana-mana membuat semakin mencekam ini situasi, artinya semakin sulit pergerakan masyarakat karena khususnya misalnya di Jawa Tengah saja, disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo ya di dalam pidatonya, beliau sangat prihatin karena korban jiwanya jauh lebih besar dibanding COVID yang sebelum muncul varian Delta ini. Nah, ini satu keprihatinan buat kita semua, tapi paling tidak FITSUB ini bisa mengisi hal itu, bahwa dengan munculnya FITSUB ini kita meskipun harus membatasi pergerakan, mudah-mudahan kita bisa dikuatkan dengan program bisnis FITSUB ini, sehingga menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara luas, secara umum. Jadi ini bukan berarti memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, sama sekali bukan. Tapi bayangkan ketika kondisi semakin parah, kemudian tidak ada solusi, bagaimana kita menghadapinya? Ya, kita selalu berusaha untuk menghadirkan solusi-solusi bagi masalah yang timbul di antara masyarakat, di antara kita dalam kehidupan kita. Jadi itu maksudnya. Jadi di dalam kondisi seperti ini FITSUB buka kembali, mudah-mudahan memberi warna, mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari solusi yang bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Dan FITSUB mempunyai tekad yang besar untuk bersama-sama membangun masyarakat Indonesia, khususnya di bidang ekonomi keluarga. Teman-teman, di dalam closing statementnya, Pak Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf bahwa proses ini memakan waktu yang begitu panjang. Beliau meminta maaf dan beliau sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak bisa memberikan yang lebih baik dari ini. Dan berterima kasih sekali kepada kita semuanya, para member FITSUB, kepada teman-teman semuanya yang telah sabar menunggu, yang sudah memberikan waktunya untuk menunggu, untuk bisa mengerti bahwa pekerjaan ini akhirnya bisa selesai dengan dorongan doa dari teman-teman semuanya, dengan kesabaran yang tanpa batas, meskipun ya sedikit di antara teman-teman ya ada yang mengeluh, tapi itu wajar, manusiawi, bahwa ketika menunggu itu memang ada rasa yang seperti itu. Saya pun juga hampir desperate ya, hampir putus asa, tapi sekali lagi kita ingat bahwa putus asa hanyalah perbuatan orang-orang yang zalim. Kita berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang zalim kepada diri kita, sehingga kita tetap menjaga kesabaran ini. Dan kita akan sampaikan juga kepada Pak Prabowo sebagai member, saya pribadi, keluarga saya, dan teman-teman saya, jaringan saya wakili,
kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen yang selama ini sudah bekerja keras dan menunjukkan itu kepada kami semua. Tanpa kerja keras Pak Prabowo dan jajaran manajemen, ViTube tidak akan hadir lagi ke tengah-tengah kita. Dan kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada para leader kami yang selalu memberikan edukasi, selalu memberikan informasi, selalu menahan kami untuk tidak putus asa di tengah jalan supaya kami terus bisa bertahan. Mohon maaf, saya agak sulit menyampaikan ini karena ada gumpalan sesak nafas di dada saya. Sungguh kami punya cinta yang besar kepada ViTube ini, dan cinta itu bersambut. Perusahaan terbukti bukan perusahaan yang main-main. PT Future Viewtech terbukti perusahaan yang berpihak tidak hanya kepada dirinya, tapi kepada masyarakat Indonesia. Teman-teman, Pak Prabowo tadi juga menyatakan bahwa fase-fase berikutnya akan diumumkan, tapi tidak sekarang ya. Nanti ada waktunya untuk menyatakan itu. Yang penting sekarang ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk melalui proses ini, proses opening ViTube ini nanti dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya artinya perusahaan berusaha semaksimal mungkin supaya benar-benar mendapatkan maksud saya supaya lebih cepat mendapati press release supaya cepat dilaksanakan, dan supaya Google Play Store juga cepat merespon. Beliau mengatakan tadi sudah menyurati Google Play Store untuk jadi tidak hanya menunggu ya, jemput bola istilahnya kepada regulator, perusahaan secara proaktif terus berkoordinasi juga dengan Play Store, dengan Google Play Store. Kemudian teman-teman, kita tadi mendengarkan closing statement yang sangat bagus dari Pak Wilbert Karimun sebagai top leader kita. Beliau mengatakan kita sudah sampai ke titik ini, kita sudah melalui berbagai rintangan, kita sudah merasakan semua sakit. Ketika dulu ada yang mengatakan bahwa ViTube tidak mungkin mendapatkan izin keluar. Kemudian mereka mengatakan ViTube tidak akan mendapatkan PSE-nya keluar. Tidak akan mendapatkan PMSE keluar. Kemudian mengatakan tidak akan mendapatkan normalisasi, ternyata dinormalisasi. Dan anehnya, pada saat terakhir sudah dinormalisasi masih saja mengatakan ViTube tidak akan on. Pak Wilbert berpesan, Anda, saya, VTuber semuanya, VTuber sejati, Anda boleh percaya kepada orang-orang yang membuat kabar-kabar yang tidak benar, kabar-kabar yang seperti sudah selalu dipatahkan, opini-opini yang sudah selalu dipatahkan, atau Anda lebih percaya kepada fakta yang sudah ada, progres yang selalu disampaikan, proses yang sepanjang meskipun panjang tapi tetap muncul hasilnya. Fakta sudah ada. Ini tinggal soal waktu sedikit di mana itu sudah dijelaskan bagaimana hubungannya dengan regulator terkait dengan press release, dan bagaimana hubungannya dengan Play Store terkait dengan pendaftaran di dalam Play Store. Kalau hanya masalah kecil ini, kemudian Anda lebih memilih untuk memberikan kepercayaan Anda kepada orang-orang yang tidak mengerti, tapi
suka bicara, maka itu pilihan Anda. Pilihan ada pada Anda. Pilihan ada pada kita semua. Kalau saya jelas memilih percaya kepada orang-orang yang sudah menghadirkan fakta. Kita percaya kepada manajemen yang sudah berusaha dan menunjukkan hasil usahanya. Soal lama, itu adalah masalah waktu. Sepanjang kita masih hidup, waktu akan terasa lama. Tapi kalau kita mengingat bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita mati, sejatinya waktu tidak pernah lama. Maka jangan kita mengukur waktu dengan cara menanti sesuatu, tapi kita ukur waktu dengan cara menikmati proses yang dijalankan. Kalau hanya menanti tanpa menikmati prosesnya, maka kita akan merasa panjang waktu yang kita lalui. Tapi kalau kita menikmati proses demi proses, perkembangan demi perkembangan, tentu kita akan merasakan bahwa waktu berlari begitu cepat. Time flies like an arrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.